Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang alamatnya i'rab khafad. Babu alamatil khafdi. Bab menerangkan tentang alamatnya i'rab khafad atau i'rab jar. Alamatul khafdil lati biha dhabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqat. I'rab jar itu memiliki 3 tanda, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Fahfid bikasrin ma minal asma'urif fi raf'ihi bidhammi haitsu yansharif. Jarkanlah dengan kasroh setiap kalimat yang rofaknya dengan dhammah, kecuali pada fi'il mudhari', karena khafad itu tidak menerima fi'il. Jarkanlah dengan kasroh setiap isim yang rofaknya dengan dhammah. Yang rofaknya dengan dhammah yang pertama yaitu isim mufrad. Kemudian yang kedua yaitu jamak taksir. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Maka tanda jarnya dengan kasroh. Contohnya pada isim mufrad yaitu marartu bi Muhammadin. Marartu wis liwat sapa ingsun bi Muhammadin kelawan Muhammad. Lafaz bi Muhammadin ini terbaca jar karena kemasukan huruf jar, dan juga tanda jarnya yaitu dengan kasroh karena merupakan isim mufrad. Kemudian kasroh menjadi tanda alamatnya i'rab jar yang kedua yaitu bertempat pada jamak taksir, yaitu isim jamak yang berubah bentuk dari asal mufradnya. Contohnya yaitu al-ilmu fi suduri. Al-ilmu utawi ilmu iku fi suduri ing dalam dada. Lafaz as-suduri ini itu termasuk ke dalam jamak taksir karena berubah bentuk dari asal mufradnya, yang mana asal mufradnya yaitu sodrun, yang artinya dada. Kemudian as-suduri ini terbaca jar karena kemasukan huruf jar yaitu yang berupa fi, dan tanda jarnya yaitu dengan kasroh karena termasuk ke dalam jamak taksir. Kemudian yang ketiga, kasroh menjadi tanda alamatnya i'rab jar itu bertempat pada jamak muannats salim. Contohnya yaitu marartu bil muallimati.
Marartu wis liwat sapa ingsun bil muallimati kelawan pira-pira guru. Lafaz al-muallimati ini terbaca jer karena kemasukan huruf jer yang berupa ba, dan juga tanda jernya yaitu dengan kasroh karena termasuk ke dalam jamak muannas salim. Wakhfid biya in kullama biha nusib wal khamsatul asma bisyartiha tusib. Kalimat isim yang tanda nasabnya dengan ya, yaitu pada isim tasniyah dan juga pada jamak mudzakkar salim, maka tanda jernya juga dengan ya, dan juga pada asmaul khamsah. Kalimat isim yang nasabnya dengan ya, yang pertama yaitu isim tasniyah. Kemudian yang kedua yaitu pada jamak mudzakkar salim. Maka tanda jernya juga dengan ya. Contoh isim tasniyah yaitu marartu bizaidaini. Marartu wis liwat sapa ingsun bizaidani kelawan zaid loro. Lafaz az-zaidaini ini terbaca jer karena kemasukan huruf jer yang berupa ba, dan juga alamat jernya yaitu dengan ya karena termasuk ke dalam isim tasniyah. Zaidaini. Zaid loro. Coba diganti contohnya. Itu nama orang kan? Nama orang rumah. Contohnya yaitu marartu bil muslimaini. Marartu wis liwat sapa ingsun bil muslimaini kelawan wong muslim loro. Lafaz al-muslimaini ini terbaca jer karena kemasukan huruf jer yang berupa ba, dan juga tanda jernya yaitu dengan ya karena termasuk ke dalam isim tasniyah. Kemudian ya menjadi tanda alamatnya i'rab jer bertempat pada jamak mudzakkar salim. Contohnya yaitu marartu bil muslimina. Al-muslimina ini terbaca jer karena kemasukan huruf jer yang berupa ba, dan juga alamat jernya yaitu dengan ya karena termasuk ke dalam jamak mudzakkar salim. Dan ya juga menjadi tanda alamatnya i'rab jer bertempat pada asmaul khamsah. Yaitu isim-isim yang 5. Contohnya yaitu
Marartu bi abika. Marartu wis liwat sapa ingsun bi abika kelawan bapane sira. Wafid bi fathin kullama lam yansharif mimma biwasfil fi'li soro yattasif. Jarkanlah dengan fathah setiap isim yang ghairu munsharif, yaitu isim yang bersifatan dengan sifatnya fi'il dan juga tanpa tanwin. Bi ayyahuza ismul illataini aw illatan tuhni anithnataini. Penyebabnya isim ghairu munsharif itu disebabkan karena memiliki dua ilat atau satu ilat tapi kaya akan dua ilat. Penyebabnya isim ghairu munsharif yaitu memiliki satu ilat tapi kaya akan dua ilat atau memiliki dua ilat. Fa'alifut ta'nitsi ahnat wahdaha wa shighatul jam'il ladzi qad intaha. Isim ghairu munsharif yang memiliki satu ilat tapi kaya akan dua ilat yaitu pada alif ta'nis dan shighat muntahal jumu. Yang pertama pada alif ta'nis, dan yang kedua yaitu pada shighat muntahal jumu. Alif ta'nis itu juga terbagi menjadi dua. Yaitu pada alif maksurah dan pada alif mamdudah. Alif maksurah ialah alif yang menunjukkan makna perempuan, yang mana tidak terdapat hamzah pada kalimatnya. Contohnya yaitu lafadz sakro. Coba itu digantiin, bukan jangan alif maksurah, alif taknis al maksurah. Alifut taknisi al maksuratu. Artinya apa bro? Alif Alif yang menunjukkan makna perempuan dan juga terbaca pendek. alif maksurah yang menunjukkan makna Perempuan. perempuan. Contoh Contohnya yaitu lafadz sakro.
Marartu wis liwat sapa ingsun bi Setelah itu imroatin. dihapus lagi, alif tamnisnya digeser ke sini lagi, tulisannya nggak mepet-mepet begitu. Kalau lihat videonya kamu nggak paham. Di lenggane mau punya jangan dihapus tuh. Contohnya alif ta'nis al-maksurah yaitu marartu bi imroatin sakro. Marartu wis liwat sapa ingsun bi imroatin kelawan wong wadon sakro kang mabok. Sakro ini Mahalnya sakro ini mahalnya mahal jer. Akan tetapi mengajar mengikuti apa itu? Kok mengikuti lafat imroatin jadi apa? menjadi naat. Coba jelaskan diulangi. Marartu bi imroatin sakro. Lafat sakro ini mahalnya mahal jer karena menjadi naat yang mengikuti man'utnya yang berupa imroatin yang juga terbaca jer. Akan tetapi tanda jernya pada lafat sakro itu dikira-kirakan pada alifut ta'nis al-maksurah. Kemudian alif ta'nis yang kedua yaitu pada aliful mamdudah. Tanda jernya adalah fathah yang dikira-kirakan pada Alif maksurah. ada fathahnya. Coba ulang ya. Marortu bi imro'atin sakro. Sakro ini mahalnya mahal jer karena menjadi naat yang mengikuti man'utnya yang berupa imro'atin yang juga terbaca jer. Dan lafaz sakro ini tanda jernya yaitu dengan fathah yang dikira-kirakan pada alif ta'nis al-maksurah. Kemudian alif ta'nis yang kedua yaitu alif ta'nis alif al-mamdudah. Itu lihat di atasnya itu. Itu bacanya gimana? Kasih harakat dulu. Apa ya? Kasroh ikutnya apa? Mamdudanya itu ikutnya alif bukan tanisnya. Nah, di atasnya juga sama harokatnya gitu. Alif ta'nis yang kedua yaitu pada alif ta'nis al-mamdudah. Yaitu alif yang menunjukkan makna perempuan yang berupa hamzah yang jatuh di akhir kalimat dan harokat huruf sebelumnya yaitu fathah. Contohnya yaitu
ji'tu bi imro'atin baydoa. Jitu wis teka sapa ingsun bi imro'atin kelawan wong wadon baydoa kang berkulit putih. Lafadz baydoa ini menjadi lafadz baydoa mahalnya yaitu mahal jar karena menjadi naat yang mengikuti man'utnya yang berupa imro'atin yang juga terbaca jar. Dan tanda jarnya lafadz baydoa itu dengan fathah yang berada pada alif taknis al-mamdudah. Kemudian penyebabnya isim ghairu munsharif, yang satu ilat tapi kaya akan dua ilat, yang kedua yaitu pada sighat muntahal jumu. Yaitu isim jamak taksir yang sighat muntahal jumu ialah isim jamak taksir yang setelah alif ada dua huruf atau tiga huruf hidup yang tengahnya sukun yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Atau yang serupa dengan wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Yang dimaksud yang serupa di sini yaitu tidak didahului dengan mim. Contoh sighat muntahal jumu yang mengikuti wazan mafa'ilu contohnya yaitu lafadz masajida, masajidu. Maka ketika lafadz masajidu ini kemasukan huruf jar, contohnya kemasukan huruf jar yang berupa fi, kemudian jika lafadz masajidu ini kemasukan huruf jar, contohnya yaitu kemasukan huruf jar yang berupa fi, maka dibacanya menjadi fi masajida. Masajida terbaca jar karena kemasukan huruf jar yang berupa fi. Kemudian tanda jarnya yaitu dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif yang memiliki satu ilat tapi kaya akan dua ilat yang masuk kepada sighat muntahal jumu. Kemudian yang kedua, sighat muntahal jumu yang mengikuti wazan mafa'ilu, contohnya yaitu masabihu. Maka ketika lafadz masabihu ini kemasukan huruf jar, contohnya kemasukan huruf jar yang berupa fi, maka terbacanya yaitu fi masabiha. Tanda jarnya yaitu dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif yang memiliki satu ilat tapi kaya akan dua ilat yang masuk kepada sighat muntahal jumu. Kemudian sighat muntahal jumu juga
yang mengikuti wazan yang serupa dengan mafa'ilu atau mafa'ilu. Yang dimaksud yang serupa di sini yaitu yang tidak didahului dengan mim. Contohnya yaitu lafadz syaro itu. Maka ketika lafadz syara itu kemasukan huruf jar, maka terbacanya yaitu fi syara itu. Tanda jarnya yaitu dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Kemudian yang mengikuti wazan mafa'ilu yaitu contohnya syayatinu. Maka ketika lafadz sayatinu ini kemasukan huruf jar, maka dibacanya yaitu min sayatina. Tanda jarnya yaitu dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Wal illatani wal illatanil masfuma'alin urif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif. Wa hadhihi thalathu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asma'al ajam. Kemudian penyebabnya isim ghairu munsharif yang memiliki dua ilat yaitu Yang pertama yaitu dua alasan karena nama. Yang pertama yaitu dua alasan karena nama dan juga adal. Yaitu yang menyimpang dari wazan semestinya. Contohnya yang mengikuti wazan fu'alu. Contohnya yaitu lafadz umaru. Maka ketika lafadz umaru ini kemasukan huruf jar, maka terbacanya yaitu min umaro. Tanda jarnya yaitu dengan fathah. Umaru menunjukkan makna. Itu karena adil. Yang alamnya apa? Terus. Itu kamu alam sama adil, begitu maksudnya kamu digabung. Itu coba. Kemudian yang selanjutnya yaitu dua alasan karena nama yang diakhiri alif nun dan huruf sebelumnya yaitu dan ada 3 huruf sebelumnya. Yang pertama yaitu dua alasan karena nama dan yang diakhiri alif nun. Alam dan udul gitu ya. Jadi jangan dipisah alam 1, 2 udul. Alam plus udul
Kemudian yang kedua yaitu dua alasan karena nama. Alam plus adl. Kemudian yang kedua dua alasan karena nama yang diakhiri alif nun. Yang diakhiri alif dan nun. Yang sebelumnya ada 3 huruf. Contohnya yaitu Ramadhanu. Maka ketika lafadz Ramadhanu ini kemasukan huruf jar maka dibacanya yaitu fi Ramadhana. Tanda jarnya yaitu dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Kemudian yang ketiga yaitu dua alasan karena nama dan menunjukkan mu'annas. Contohnya yaitu Fatimatu. Maka ketika lafadz Fatimatu ini kemasukan huruf jar, maka dibacanya min Fatimata. Tanda jarnya dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Kemudian yang ilatani yang selanjutnya yaitu dua alasan karena nama dan ajam. Yang dua alasan karena nama dan juga yang diakhiri alif. Diakhiri alif. Itu Fatimah. Kalau yang Zainab alam muannas bisa enggak? Bisa. Hah? Bisa. Gimana coba kalau yang Zainab kan enggak ada tanya. Zainab muannas itu Zainab. Muannas. Muannas ya, nama perempuan. Bagaimana coba? Bacanya gimana? Kemudian selanjutnya yaitu dua alasan karena nama yang diakhiri alif. Contohnya yaitu lafadz alqa. Dua alasan karena nama dan diakhiri alif maksurah. Contohnya yaitu lafadz alqa. Maka ketika lafadz alqa ini kemasukan huruf jar, maka menjadi min alqa. Tanda jarnya yaitu dengan fathah yang dikira-kirakan pada alif maksurah tersebut.
Kemudian selanjutnya yaitu dua alasan karena nama dan ajam, yaitu kemudian yang kelima yaitu dua alasan karena nama dan ajam. Yang lebih dari 3 huruf. Yang lebih dari 3 huruf dan tidak mengikuti wazan isim fa'il maupun wazan isim maf'ul. Contohnya yaitu lafaz Ibrahimu. Maka ketika lafaz Ibrahimu ini kemasukan huruf jar, contohnya kemasukan huruf jar yang berupa min, maka dibacanya yaitu min Ibrahima. Tanda jarnya yaitu dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif yang memiliki 2 ilat. Kemudian selanjutnya yaitu penyebabnya isim ghairu munsharif yang 2 ilat yaitu 2 alasan karena nama dan yang mengikuti wazan fi'il yang berupa ahmadu, yang berupa af'alu. Contohnya yaitu lafaz ahmadu. Maka ketika lafaz ahmadu ini kemasukan huruf jar, maka menjadi min ahmada. Tanda jarnya yaitu dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Kadza kata nithun bima adal alif fa in yudhaf aw ya'ti ba'da al-surif. Kemudian syaratnya isim ghairu munsharif itu tidak ada al dan tidak dimudhofkan. Apabila ada alnya, maka hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu jarnya dengan kasroh. Contohnya, jika lafaz masajidu kemudian kemasukan huruf jar yang berupa min, maka dibacanya menjadi masajida. Tanda jarnya yaitu dengan fathah karena termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Kemudian jika lafaz masajidu ini ketambahan alif lam atau ada alif lamnya, maka dibacanya yaitu minal masajidi. Kembali kepada hukum asalnya, yaitu alamat jarnya yaitu dengan kasroh. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.